Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah akan mempresentasikan tentang Pegadaian Syariah. Dengan saya Hanifah Budiwati Utami dengan NIM 19 10 11 6063 dan teman saya. Ahmad Muzaki Mukmin dengan NIM 19 10 11 6064. Dan Salwa Hanifah dengan NIM 19 10 11 6053. Di sini akan kami mulai dari pengertian dan karakteristik Pegadaian Syariah yang akan dimulai dengan Ahmad Muzaki Mukmin. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik dari Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah adalah salah satu di antara lembaga yang berbasis ekonomi syariah. Pengertian gadai. Gadai berasal dari bahasa Arab yakni ar-rohan. Ar-rohan secara bahasa dapat diartikan tetap, kekal, dan jaminan hutang. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Adapun rohan menurut Imam Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitab Fathul Wabah mendefinisikan rohan benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila hutang tidak dibayar. Sedangkan pengertian rohan menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni yaitu sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang memiliki piutang. Jadi kesimpulannya yang dapat ditarik bahwa rohan adalah menahan barang jaminan pemilik baik bersifat materi maupun nilai manfaat tertentu sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian dari hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada saat jatuh tempo. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik ar-rohan. Karakteristik ar-rohan mempunyai landasan hukum yang kuat secara hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Saya akan membawakan landasan hukum yang berasal dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil lati tumina amanatah wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya dan jika kamu dapat perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya yaitu hutangnya itu. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikan, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Fungsi barang gadai atau marhun pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai atau murtahin meyakini bahwa pemberi gadai atau rohin beritikat baik untuk mengembalikan pinjamannya, yaitu marhun bih, dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya, yaitu marhun, serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian waktu utangnya itu. Selanjutnya syarat sah dan rukun gadai syariah. Sebelum dilakukannya rohan, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut Mustafa Az-Zarqa adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati, karena itu untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu akad. Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rohon. Menurut jumhur ulama, rukun rohon itu ada 4, yakni yang pertama, sigot atau lafaz ijab dan qabul. Yang kedua, orang yang berakad, rohin dan murtahin. Yang ketiga, harta yang dijadikan sebagai pinjaman atau pegadaian itu, artinya marhun. Yang keempat itu adalah hutangnya itu atau marhun bih.
Selanjutnya akan dijelaskan sejarah dari Pegadaian Syariah oleh teman saya Salwa Hanifah. Sejarah Pegadaian Syariah dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 pada tanggal 1 April tahun 1990 yang dapat dikatakan menjadi awal kebangkitan dari Pegadaian. Suatu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 menegaskan misi yang harus dicapai oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha pegadaian hingga sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian Pra-Fatwa MUI tanggal 16 Desember tahun 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep Islam, meskipun harus diakui bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Islam sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha Islam. Adapun Pegadaian Syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu kepada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah atau yang disebut ULGS sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi lain Perum Pegadaian. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah atau ULGS, cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Selanjutnya, perbedaan dan mekanisme akan dijelaskan oleh Hanifah. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbedaan, persamaan, dan mekanisme dari Pegadaian Syariah. Yang pertama, persamaan antara gadai syariah dan gadai konvensional adalah jangka waktu tempo, yaitu sama-sama 120 hari. Jika setelah 120 hari si peminjam tidak dapat membayar hutangnya, maka barang jaminan akan dijual atau dilelang. Tetapi nasabah tetap akan diberi waktu selama 2 hari dan setelah itu, pada saat pelelangan, nasabah masih diberi kesempatan dan tambahan waktu jika ingin menebus barang jaminannya. Jika tidak ditebus, maka barang jaminan tersebut dilelang. Uang pelelangan tersebut digunakan untuk membayar hutang si peminjam. Jika hasil lelang tersebut mengalami kelebihan, akan dikembalikan oleh nasabah, tetapi uang kelebihan tersebut tidak diambil dalam waktu 1 tahun, maka uang kelebihan yang dari hasil barang lelangan tersebut ini akan dimasukkan ke dalam dana ZIS, yaitu zakat, infak, dan sodaqoh. Sedangkan pada pegadaian konvensional, uang kelebihan dari hasil lelang merupakan kelebihan atau keuntungan yang menjadi milik dari pegadaian tersebut. Sedangkan perbedaan mendasar antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional adalah dalam pengenaan biayanya. Gadai konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, sedangkan pada gadai syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Jadi, singkatnya, gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan jika jelas bahwa RAN boleh dilakukan dalam pegadaian syariah karena kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh Rasulullah. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari pegadaian syariah. Mekanisme utama operasional pegadaian syariah dapat dijelaskan sebagai berikut. Melalui akad RAN, nasabah menyerahkan barang bergerak, kemudian pegadai menyimpan dan memeliharanya di lokasi yang telah disediakan pegadaian. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh proses penyimpanan tersebut adalah biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, dan seluruh proses kegiatannya. Atas dasar itu, wajar jika mengenakan biaya sewa kepada pelanggan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Pegadaian syariah hanya akan mendapatkan pendapatan dari biaya sewa yang dikenakan, bukan dari tambahan bunga atas dana yang dipinjam.
Sehingga dapat dikatakan di sini bahwa proses pinjam-meminjam dana hanyalah semacam trik agar menarik konsumen untuk menyimpan barang di Pegadaian Syariah. Berikut sekian penjelasan dari kelompok kami tentang Pegadaian Syariah. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.